Ini ibu aku alhamdulillah masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bagus nih, berisi ini. Termasuk berisi, termasuk bagus nih buah padinya. Tuh, cara merontokkannya tuh. Jadi di bawahnya ada batu ya. Proses ngarit ini dilakukan sama orang-orang yang sudah biasa. Kalau belum biasa, aritnya ngeri kena tangan karena tajam sekali, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Matwak Channel? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan tidak kurang suatu apapun ya. Oke, di sini saya akan coba mereview musim panen ya. Ini musim panen telah tiba teman-teman. Saya akan coba mereview dari mulai mengarit atau mengambil pohon gabah dari sawah sampai bagaimana caranya merontokkan gabahnya atau padinya dari pohonnya ya, atau kalau dalam bahasa Sunda di Jawa Barat mengepriknya ya teman-teman. Oke teman-teman, selamat menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar channel ini berkembang. Oke, let's go. Di sawah yang medannya seperti ini tidak bisa menggunakan mesin garuk atau traktor ya, karena ini kondisi medannya turun naik dari kotakan ke kotakan atau dari petak ke petak, itu naiknya lumayan cukup tinggi. Sampai mencapai 1,5 atau 2 meter ya. Jadi kalau memakai traktor ya susah, kecuali kalau saya ngelihat di Jawa, itu Jawa Tengah, pelatarannya datar, jadi mesin traktornya beroperasi dengan baik ya. Kayak Kerawang tuh, kayak pelatarannya cocok untuk menggunakan traktor ya. Kalau di sini ininya medannya pegunungan ya, daerahnya pegunungan, jadi dari kotak ke kotakan itu naik lagi turun lagi, jadi nggak bisa menggunakan pakai mesin lah, karena itulah setahap 2 tahap itu naik turun. Jadi ya pakai kebo atau kerbau, membajaknya pakai kerbau supaya bisa berjalan dengan bagus ya, dengan lancar. Oke. Ini ya, ini sudah memasuki musim panen ini. Padinya sudah menguning, dan di sini kalau musim panen ya musim panen semua. Kalau musim nandur ya musim nandur semua, jadi hampir bareng merata ya. Oke, kita coba review pemandangannya dulu ya. Wah, begitu indahnya teman-teman. Kang, lagi panen. Itu di bawah bapak taninya itu, beliau yang menggarap sawahnya. Halo Kang, sehat.
Ini Kang Ahmad namanya. Ini masih belum panen tuh ke bawah. Oh, sudah menguning padinya. Coba kita review ke sebelah sini ya. Ini udah siap panen nih, sebentar lagi panen, tinggal nunggu ya waktu beberapa hari lagi lah. Ya cuman medannya begini, turun naik. Ini kan galangan ke bawah. Ini ke bawah. Ini sekitar 2 meter ada, kalau itu 1,5 lah atau 175 cm kali ini. Dari sawah ke sawah, ada apa namanya, dari petak ke petak gitu. Jadi tidak bisa menggunakan traktor ya, harus pakai kebo atau kerbau teman-teman untuk membajaknya ya. Luas ke bawah. Ini udah siap panen semua ini. Masya Allah. Sawahnya ini punya beberapa orang ini. Ke bawah. Satu coupling tuh ada berapa petak sawah atau berapa kotak sawah, itu yang punya beda-beda ya. Ternyata kesini juga sama, lagi panen juga. Ini kalau di Jawa Barat namanya lagi pada ngeprik, lagi ngeprik ya. Ada kegiatan. Sebelah sana tuh lagi ngeprik juga. Ya beginilah di kampung teman-teman. Oh iya, teh keprikan. Keprikan dan karung mereka 2 karung. Oh. Oh iya. Oh ini buat dikeprik nih. Jadi ini habis diarit ya dari sawahnya, terus ditampung dulu di sini, nanti diangkutin untuk proses dikeprik atau dirontokin dari pohonnya ya. Ya. Oke teman-teman, sekarang kita coba review cara menebang pohonnya ya, atau cara ngaritnya dari sawah untuk dikeprik atau dirontokin ya. Cara memotongnya sok mang. Oh. Ini cara mengambilnya. Oh begitu caranya ya. Ini alat memotongnya masih menggunakan sabit atau arit ya kalau di Jawa Barat teman-teman. Ini proses pengambilan dari sawah ya. Nantinya untuk dikeprik atau dirontokin buah padinya. Ini prosesnya seperti ini, menggunakan arit, kalau di Jawa Barat arit namanya. Udah mau selesai nih sedikit. Menggunakan alat ini atau sabit atau arit ini harus benar-benar yang sudah biasa ya. Kalau belum biasa ngeri juga, harus hati-hati benar-benar ini. Soalnya tajamnya lumayan cukup tajam nih. Kalau kena tangan ya bisa terluka parah itu teman-teman. Itu ada empang yang seatasnya masjid, yang bawahnya itu madrasah buat sekolah diniyah. Ini empang buat ambil air wudhu, buat apa itu ya. Itu di atasnya rumah ustadznya. Nah setelah gabahnya rontok baru dimasukin ke karung untuk diangkutin ya teman-teman. Dibawa ke tempat yang sudah disediakan untuk dijemur ya.
Ayo Kang, angkatkan, mulai 1, 2, 3. Alhamdulillah akhirnya keangkat juga. Itu bobot beratnya sekitar 65 atau 60 kiloan kali ya, kurang lebih teman-teman. Oke, sekarang kita coba rekod proses perontokannya dari pohon supaya bisa rontok untuk dijemur ya teman-teman. Diangkutin dulu, ditampung di satu tempat untuk dirontokkan atau di tempat perontokannya ya, atau dikeprik kalau bahasa Sundanya ya. Ini teman-teman proses merontokkan buah padinya ya. Caranya kalau di Jawa Barat ini namanya dikeprik dengan peralatan manual ya. Nah itu wanita cantik yang lagi mengeprik. Ini hasilnya kayak gini tuh, rontok. Jadi nanti dijemur terus dibuang yang gabah, yang enggak ininya nih, yang enggak ada isinya. Tapi ini bagus ini. Ini termasuk kalau bahasa Sundanya bener nih. Jadi ini bagus nih, berisi ini. Termasuk berisi, termasuk bagus nih buah padinya. Oh, cara merontokkannya nih. Jadi di bawahnya ada batu ya. Di samping-sampingnya ini ada tenda, ini tenda biru, bukan. Ini buat supaya tidak lari kemana-mana padinya atau gabahnya ya. Ini ibu aku ini. Alhamdulillah masih dikasih kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Ibu Rupayah namanya ya. Ibu Tani. Ini Ibu Tani dan Bapak Tani semua ini. Nah, ini Bapak Ateng. Mungkin nanti yang ngegaru dia nih, yang ngebajak nih, pakai kerbau dia kali ini. Oke ya, itu cara merontokkan buah padinya teman-teman. So, kalau bahasa Sunda cara mengepriknya ya. Sekarang tinggal mereview pemandangannya tuh. Wah, ini cuacanya lagi bagus nih, mendukung, cerah, langit biru. Di sebelah seberang empang nih, cuma ketutup sama pohon-pohon. Oh, kalau bapak ini ngambil jeraminya buat kerbau, ya baru tahu, sekarang baru nyadar aku ya. Ini buat kerbau ini teman-teman. Iya. Karena dia punya kerbau, kalau nggak salah punya 3 ekor kerbau dia. Kebo atau kerbau ya. Buat kerbau makanan empuk nih, bagus. Suka ini yang punya kerbau pada nyari ini jerami kayak gini. Dibersihin dulu yang ininya, kulit-kulit yang tuanya. Pinter caranya teman-teman. Baru ditaruh. Oh iya. Oke, ini ternyata ya buat kerbau. Jadi
Semuanya manfaat nih, dari pohon sampai gabah, dedek. Ini dedeknya bermanfaat buat panganan ayam atau sejenis ungsa lah ya. Ayam, angsa atau apa, atau buat ikan juga bisa. Ternyata jeraminya juga buat kerbau. Ya pokoknya bermanfaat semuanya lah. Nah ini juga nanti setelah dirontokin bisa buat sapu itunya tuh ya. Jadi pacul ya, ini. Ini hasil taninya ya. Beliau ini usianya sekitar 75 tahun. Kalau 70 tahun kayaknya lebih ya. Tapi dia tenaganya masih kuat memikul bobot yang lumayan cukup berat ya. Itulah perjuangan ya di kampung, di pelosok untuk mempertahankan hidup teman-teman. Oke teman-teman, itulah kondisi di pelosok atau di kampung kalau lagi musim panen ya. Semuanya dilakukan dengan manual dan peralatan seadanya ya. Semoga bermanfaat dan terhibur dan menambah wawasan kalian bagaimana kondisi di pelosok kalau lagi musim panen ya. Oke, selalu semangat, jaga kesehatan dan semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Selamat menjalankan ibadah puasa buat yang menjalankannya ya. Semoga diberi kekuatan dan kemudahan segala sesuatunya ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe boy.